Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruineka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan ya, menggunakan herbal ya, tanaman herbal, tanaman obat berupa rimpang seperti jahe, kunyit, bawang putih atau kayu manis ya, jinten dan sebagainya ya, untuk menurunkan berat badan. Nah, di sini ya ada yang tercatat ada jahe, kunyit, bawang putih, kayu manis dan jintan ya. Dan beberapa tanaman tersebut memang sangat familiar begitu ya di sekitar kita sebagai bahan bumbu masakan, dan juga bisa berkhasiat untuk berbagai macam keluhan penyakit. Tapi kaitannya dengan penurunan berat badan, jika kita telaah lebih lanjut, misalnya kaitannya dengan jahe ya atau kunyit ya. Jahe sendiri justru dia memang memiliki efek ketika dikonsumsi begitu ya. Dia bisa menjadi salah satu bahan herbal yang membuat seseorang ya cenderung bisa menunda keinginan atau hasrat dia untuk mengkonsumsi makanan. Tapi kalau misalnya kayak kunyit, bawang putih, kayu manis ya, dan jintan itu justru memicu untuk mengkonsumsi makanan karena aromatiknya sangat enak sekali dan sangat dipakai ya. Bawang putih misalnya ya atau jintan begitu, itu sangat banyak sekali dipakai di olahan-olahan khas Nusantara yang pada sebagian orang justru akan mengakibatkan kenaikan nafsu makan seperti itu. Nah, sebetulnya ya bahan-bahan yang disebutkan tadi ya secara empiris jarang sekali sebetulnya digunakan untuk menurunkan berat badan, kecuali kunyit ya. Kunyit ada ramuan kunyit asam yang secara turun-temurun telah dipakai untuk membantu proses penurunan berat badan. Hanya saja misalnya kayak kunyit dan bahan-bahan lain ya di luar bahan ini, misalnya kayak yang sering sekali dipakai jati Belanda misalnya, terus kemudian jati Cina misalnya. Nah, itu punya efek dia itu memperlancar BAB ya. Jadi bisa memperlancar BAB, dan bagi sebagian orang yang mengalami berat badan berlebih, BAB yang kurang lancar merupakan salah satu penyebab. Jadi herbal ini ya, rimpang-rimpang tersebut hanya bersifat itu tadi untuk melancarkan BAB, atau misalnya kayak jahe tadi ya, aromatiknya memang bisa membuat perut kenyang lebih lama. Nah, itu bisa membantu, sekali lagi membantu, bukan merupakan sebuah metode yang menjadi sarana utama bagi penurunan berat badan. Penurunan berat badan harus secara keseluruhan begitu ya, memperhatikan aspek pola makan ya, dan juga minum ya, tentu saja makanan dan minuman, karena minuman juga berpengaruh terhadap berat badan yang Anda miliki. Terlebih lagi minuman manis ya, terus kemudian tentu saja aktivitas pola hidup ya, olahraga, aktivitas fisik itu sangat mempengaruhi, karena semakin banyak bergerak, semakin banyak berolahraga, artinya ya makanan yang tadinya dimakan dimanfaatkan oleh tubuh dalam kondisi di mana Anda berolahraga, beraktivitas, bergerak. Kalau Anda berdiam diri, kalau Anda bermalas-malasan, maka yang terjadi adalah makanan tadi akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan energi berupa lemak. Terus kemudian pola tidur juga cukup penting ya. Jadi kebiasaan tidur ini juga memegang peranan kaitannya dengan berat badan yang Anda miliki. Nah, itu harus diperhatikan secara keseluruhan, tidak hanya berpatok atau berpegang atau hanya mengandalkan jenis rempah herbal tanaman tertentu. Ada herbal yang memang sekali lagi mensupport itu tadi proses penurunan berat badan, tapi kuncinya itu ada di pola makan, pola minum yang tidak melebihi atau di bawah ya, untuk kategori menurunkan berat badan di bawah dari kebutuhan kalori Anda, supaya nanti kalori yang sudah ada di dalam tubuh, yang tersimpan oleh tubuh, cadangan kalori atau cadangan energi dalam bentuk lemak, itu dikonversi atau diubah oleh tubuh kita secara otomatis ya, sehingga berat badan kita menjadi turun. Jadi tidak hanya bisa bergantung terhadap tadi ya, misalnya jintan, kayu manis ya, bawang putih,
kunyit, jahe mungkin, atau apalah banyak di luar sana yang memberikan informasi semacam seperti itu, dan kebanyakan ya herbal-herbal semacam seperti itu sifatnya empiris secara turun-temurun, jadi tidak bisa terus kemudian dijadikan patokan dan mengharapkan hasil yang sama pada setiap individu. Setiap orang akan berbeda-beda karena kuncinya sekali lagi di pola makan, pola minum ya, dan jumlah kalori yang masuk maupun yang keluar. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Reneka dari dietkalori.co.id.